损王。现在。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Rinnegan Immortal episode ke-128, yang dimana pada cerita sebelumnya Wang Lin membantu Beluo untuk bisa mengalahkan Ancient Demon Fire, yang singkatnya rencana tersebut berhasil dan Wang Lin mendapatkan warisan Ancient Demon, yang dimana Wang Lin akan bisa mendapatkan pengalaman untuk bisa melihat bagaimana teknik tingkatan terkuatnya di salah satu teknik yang ia miliki. Dan Wang Lin tanpa sengaja malah memilih teknik pembantaian, dan di saat itu Wang Lin justru dibuat kaget karena ternyata di level maksimal dari teknik pembantaian ini malah akan menewaskan dirinya sendiri. Dan hal itu membuat Wang Lin memiliki kecurigaan besar kepada Tian Yunzi, karena Wang Lin yakin ini merupakan rencana dari Tian Yunzi. Dan setelahnya pun Wang Lin akan menyelamatkan Zoe di wilayah dari Tide Abyss, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan anggota dari sekte pedang Daluo yang mereka terjebak di dalam Tide Abyss. Dan setelahnya senior dari sekte pedang Daluo yang bernama Cheng Long, ia kembali ke kelompoknya dengan kondisi tubuh yang penuh luka karena ia yang telah mencoba untuk menghadapi para serangga dari Tide Abyss, tetapi ia kesulitan untuk melawan mereka, yang pada akhirnya membuat ia mengalami kondisi luka seperti ini. Dan di sana Cheng Long ingin meminta bantuan kepada Serigala Serakah ataupun Tanglan untuk membantu mereka melawan para serangga agar mereka bisa keluar dari Tide Abyss. Tetapi Tanglan ia tidak merespon apa-apa. Hal itu membuat Cheng Long dan juga para anggota sekte pedang Daluo lainnya mereka menjadi sangat marah kepada Tanglan. Apalagi salah satu anggota dari sekte pedang Daluo mereka telah menjadi korban akibat serangan dari para serangga nyamuk yang berada di dalam gua ini. Para anggota dari sekte pedang Daluo pun mereka mencoba untuk menggertak Tanglan agar Tanglan mau bergerak menyelamatkan mereka. Tetapi Tanglan dengan kekuatannya ia dengan mudah mampu untuk mementalkan mereka semua. Dan juga Tanglan menjelaskan kepada mereka bahwasanya mereka sekarang berada dalam kandang yang berbahaya dari para monster Tide Abyss, yang dimana Tide Abyss sendiri ia tidak hanya menyerap harta karun, tetapi Tide Abyss juga ia menyerap monster-monster kuat yang berada di luar, yang monster itu pada akhirnya terjebak di dalam Tide Abyss. Dan juga secara misterius para monster-monster tersebut mendapatkan peningkatan dari Tide Abyss yang membuat mereka semakin ganas di dalam Tide Abyss ini. Bahkan Tanglan sampai mengakui dengan kekuatannya sekarang ia tidak akan mampu untuk menghadapi para monster-monster tersebut. Jadinya Tanglan menyuruh kepada mereka untuk diam saja dan bersabar, menunggu penyelamatan dari Ling Tianhu yang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Berpindah kepada Wang Lin, ia pergi ke lokasi dari wilayah Tide Abyss yang berada di kota Huoyao, yang dimana tempat ini merupakan satu-satunya jalan keluar dari Tide Abyss. Dan Wang Lin membuat segel pada pintu keluar dari Tide Abyss ini untuk bisa mengetahui siapa saja yang keluar dari Tide Abyss, yang bertujuan untuk mengawasi para anggota dari sekte pedang Daluo yang terutama Tanglan kapan mereka akan bisa keluar dari Tide Abyss ini. Di lokasi dari pintu masuk Tide Abyss yang berada di wilayah dari Spirit Demon Water, di sana tampak adanya rombongan dari para kultivator yang telah sampai di tempat dari pintu masuk Tide Abyss Spirit Demon Water, yang di sana adanya seseorang bernama Du Qian yang memandu ketiga rekannya dengan adanya seorang pria bernama Murongzhou. Tetapi tak lama kemudian Murongzhou tiba-tiba saja merasakan adanya keberadaan sosok kuat yang datang ke tempat mereka dengan sangat cepat. 来者很强。 王师第六部 Dan itu ternyata merupakan Wang Lin. Du Jian mengenali Wang Lin karena mereka berdua sama-sama berasal dari sekte Tian Yunzi, yang langsung pun Du Jian memanggil Wang Lin, dan di sana pun Wang Lin berhenti menemui mereka, dan Du Jian pun memperkenalkan dirinya bersama dengan para anggotanya, yaitu Murongzhou yang berasal dari sekte Mo, dan juga kedua perempuan yang bernama Zhou Yisuan dan juga Su Fei yang sama-sama berasal dari sekte Awan Mengambang. Dan di sana Wang Lin yang mendengar nama Su Fei ini teringat dengan seseorang yang dulunya
yang juga bernama Sufei waktu cerita-cerita awal. Setelahnya Du Qian memberikan tawaran kepada Walin untuk bergabung bersama dengan kelompok mereka menjelajahi Tide Abyss. Tetapi secara bersamaan ternyata Du Qian memiliki rasa iri yang sangat besar kepada Walin karena Walin sekarang telah meningkat kekuatannya sangat jauh, yang padahal mereka dulunya meremehkan Walin karena menganggap Walin yang berasal dari planet luar, yaitu planet Suzakusar. Di sana Walin menerima tawaran Du Qian untuk melusuri wilayah Tide Abyss bersama-sama. Setelahnya mereka masuk ke dalam Tide Abyss dan Du Qian juga menyampaikan karena di sini mereka masuk ke dalam Tide Abyss untuk kepentingan masing-masing, yaitu mencari harta karun di dalam Tide Abyss. Jadinya Du Qian menyarankan kepada mereka untuk berpencar mencari harta karun masing-masing. Setelahnya mereka semua berpisah dan juga Wali mencoba untuk keluar dari Tide Abyss menggunakan kekuatannya menjebol pintu masuk di sana, dan ternyata gagal karena pintu tersebut terdapat segel yang hanya bisa dimasuki tetapi tidak bisa keluar melalui. Dan Walin sadar jika dirinya mencoba paksa keluar dari Tide Abyss melalui pintu tersebut, kemungkinan besar tubuhnya akan hancur oleh segel itu. Yang di dalam jurang itu juga Walin menghadapi beberapa monster yang Walin menyadari bahwasanya di dalam jurang ini tidak hanya menyimpan harta karun tetapi juga menjadi sarang dari para monster. Singkat cerita, setelah waktu berlalu, rombongan Walin kembali berkumpul yang di sana dipandu oleh Du Qian. Du Qian menunjukkan sebuah pedang yang Du Qian menjelaskan kalau pedang tersebut merupakan pedang milik dari Tianyuzi yang diserahkan kepada seniornya Wang Lin, yaitu Su Yun. Tetapi pedang ini telah dianggap menghilang bersamaan dengan Su Yun, dan tak disangka mereka sekarang menemukan pedang tersebut di dalam Tide Abyss ini. Dan di sana pun Du Qian mengeluarkan kata-katanya untuk meminta izin kepada para anggota lainnya untuk menyerahkan pedang ini kepada Sekte Tianyuzi karena pedang ini milik dari Sekte Tianyuzi, dan juga meminta kepada Walin untuk menyimpan pedang ini karena Walin yang merupakan murid dari Sekte Ungu yang sekaligus juga merupakan penerus dari Sun Yun. Artinya Walin dianggap sebagai orang yang sah untuk menerima pedang ini. Ketiga orang lainnya mereka setuju dengan pendapat dari Du Qian dan Walin pun setuju untuk mengambil pedang tersebut. Tetapi di tengah itu Murongzo tiba-tiba saja melihat adanya sesuatu yang aneh dari pohon itu dan langsung ia memberikan peringatan kepada Wang Lin. Walin berterima kasih kepada Murongzo sekaligus Walin kagum dengan kekuatan Murongzo karena Murongzo sepertinya memiliki pendeteksi yang sangat tajam, dan Walin pun langsung menyuruh kepada pedang sabitnya untuk mengambil pedang ungu tersebut, yang setelahnya pedang ungu itu berada di tangannya Wang Lin. Walin langsung menyadari bahwasanya pedang ungu ini merupakan pedang palsu yang langsung Walin hancurkan, dan di sana pun Du Qian yang langsung meminta maaf karena kesalahan informasinya. Tetapi Walin menyadari bahwasanya Du Qian memang sengaja untuk memberikan informasi palsu karena Walin juga mengetahui kalau Du Qian telah meneliti lama mengenai jurang dari Tide Abyss ini, tetapi kenapa ia bisa-bisanya keliru dalam mengidentifikasi Tide Abyss ini. Jadinya Walin sadar bahwasanya ini merupakan jebakan dari Du Qian, yang langsung pun Walin melemparkan Du Qian ke arah pohon tersebut. Yang seketika Du Qian memancing para serangga beracun yang berada di pohon itu, dan para serangga itu langsung menyerang Du Qian sampai membuat Du Qian berada di kondisi yang kritis, dan setelahnya pun Walin menyegel Du Qian di dalam kurungannya Wang Lin. Dan karena rencana busuknya Du Qian, Walin pun menganggap Du Qian sebagai pengkhianat. Setelahnya pun mereka melanjutkan penelusuran Tide Abyss ini, yang di tengah perjalanan mereka banyak menghadapi para monster yang menjaga Tide Abyss ini. Yang mereka semua bekerja sama menghadapi para monster tersebut, membuat perjalanan mereka bisa berlangsung dengan mudah. Dan di tengah pertarungan tersebut juga Walin melihat tingkah laku aneh di antara kedua wanita tersebut, yaitu Zhou Yixuan dan juga Su Fei, yang dimana mereka seperti memiliki satu kesadaran yang sama. Dan singkat cerita, setelah perjalanan mereka, Walin pun memutuskan untuk berpisah dengan rombongannya karena Walin memiliki tujuan yang berbeda. Dan di antara rombongan tersebut Walin sangat menghormati Murongzo. Murongzo juga demikian, ia juga menghormati Walin, dan sebelum mereka berpisah Walin memberikan peringatan kepada Murongzo bahwasanya kedua wanita tersebut Walin menduga kalau mereka berasal dari sekte mayat, yang satunya merupakan tubuh utama yaitu Su Fei, dan satunya lagi merupakan boneka mayat yaitu Zhou Yixuan. Murongzo berterima kasih informasi itu, ia pun akan berhati-hati kepada kedua perempuan ini. Singkat cerita, dalam penjelajahan Walin pun akhirnya telah sampai di lokasi yang diduga merupakan tempat dari penyegelan Zoe. Tetapi
Tetapi di sana Walin sama sekali tidak bisa melihat adanya kecurigaan ataupun tanda-tanda kalau Zoe disegel di tempat ini. Walin juga sangat percaya kepada Beluo karena Beluo tidak memiliki alasan untuk menipu dirinya, dan jikapun Beluo memiliki rencana jahat kepada Walin, seharusnya Beluo telah melakukannya sejak awal karena Beluo memiliki banyak kesempatan untuk menewaskan dirinya, tetapi Beluo tidak melakukan hal tersebut, yang bahkan ia tetap mau membantu Walin untuk menunjukkan lokasinya Zoe, dan Walin pun mencoba untuk berpikir keras di mana Zoe berada. 若我是领天后，以一个纠缠许久的剑灵，让他彻底屈服。 Dengan Walin mencoba untuk berpikir jika dirinya Lin Tianhuo, kemana dirinya akan menyembunyikan Zoe. Walin tahu satu hal, kalau Lin Tianhuo merupakan seseorang yang memiliki kehormatan yang sangat tinggi, dan Walin yakin Lin Tianhuo tidak akan menyegel Zoe secara sederhana, tetapi ia ingin mencoba untuk menundukkan Zoe agar Zoe mau untuk patuh kepada ia. Dan di sana Walin mencoba untuk menggesek tempat tersebut, dan di sana Walin mendapatkan sebuah respon yang berasal dari penyegelan Lin Tianhuo. Walin pun dengan segera datang ke sana, tetapi Walin langsung mendapatkan serangan balik dari penyegelan Lin Tianhuo, membuat Walin meningkatkan kewaspadaannya karena Walin juga mengakui kalau Lin Tianhuo ini berada di ranah nirvana tahapan kedua puncak, berada di bawah satu tingkat dari Tianyuzi. Walin langsung masuk ke dalam mode pertempurannya yang menggunakan baju zirah hitamnya dan juga melepaskan serangan dari bendera jiwa serta menggunakan pedang perinya. Tetapi semua itu ternyata tidak sanggup untuk menahan penjagaan dari Lin Tianhuo. Bahkan Walin juga menggunakan jiwa dari Asian Devil yaitu Tachia, dan ternyata tetap saja tidak mampu untuk menahan serangan tersebut. Dan Walin langsung menggunakan binatang dari kereta dewa perangnya, yang kekuatan dari binatang itu untuknya mampu untuk bersaing dengan segel dari Lin Tianhuo, yang bahkan peraduan tersebut memberikan guncangan yang sangat besar di seluruh wilayah dari Tide Abyss. Rombongan Murongzo menyadarinya, rombongan Tanglan juga menyadarinya, dan bahkan Lin Tianhuo menyadari kalau adanya seseorang yang mencoba untuk menerobos segelnya. Tetapi Lin Tianhuo ia sangat percaya diri bahwasanya segelnya sangat kuat, dan ia yakin orang yang mencoba untuk menerobos segelnya hanya akan menghadapi kematian. Segel dari Lin Tianhuo semakin kuat ya sampai ia membentuk dari bayangan manifestasi Lin Tianhuo sendiri, yang ia mengeluarkan aura kekuatan yang sangat dahsyat, yang bahkan sampai membuat Li Guo ketakutan dan menyarankan kepada Walin untuk tidak menghadapi segel tersebut karena memiliki resiko yang sangat besar. Tetapi Walin ia tidak menyerah demi menyelamatkan Zoe. Walin mengakui kalau hubungan dirinya dengan Zoe memang tidak terlalu akrab, tetapi Walin bisa menilai bahwasanya Zoe ini merupakan kultivator yang sangat berbeda dengan kebanyakan kultivator lainnya, karena Walin bisa melihat dari rasa cintanya Zoe kepada Qing Xuan. Bahkan Zoe sudah hampir mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan Qing Xuan, dan karena alasan ini membuat Walin sangat percaya kepada Zoe, yang kategori ini seperti Walin percaya kepada si Tunan dan gurunya dari sekte pemurnian jiwa. 他以持剑执念突破问题，如今自有不可忘却的执念。 Dan orang yang memiliki ketulusan besar seperti Zoe, Walin tidak ingin untuk mengecewakannya, dan Walin pun tetap mencoba untuk menyelamatkan Zoe dengan seluruh kekuatannya. Walin pun langsung kembali menghadapi segel Lin Tianhuo, yaitu dengan Walin yang nekat menggunakan kuas celestialnya, yang dimana juga teknik ini sangat berisiko kepada Walin karena setiap goresan dari rune celestial tersebut maka akan mengkikis roh primordialnya Walin. Li Guo sangat khawatir dengan Walin dan menyarankan kepada Walin untuk tidak mengambil resiko ini karena jika tidak roh primordial Walin akan berada di kondisi yang kritis. Tetapi Walin tidak peduli, ia akan tetap berada di jalannya menyelamatkan Zoe dengan segala resiko yang akan mengancam nyawanya. 7 goresan dari kuas celestial telah Walin aktifkan, yang membuat roh primordial Walin mulai terulai dan berada di kondisi yang kritis. Tetapi Walin tetap tidak peduli, yang untungnya goresan dari kuas celestial tersebut mampu untuk menahan dari segelnya Lin Tianhuo. Dan setelahnya Walin langsung mengambil kesempatan itu untuk masuk ke dalam tempat penyegelannya Zoe. Tetapi Walin juga melihat kondisi Zoe sekarang juga sama-sama berada di kondisi yang sangat kritis, bahkan ia berada di kondisi ujung tanduk, yang dimana kesadaran Zoe mulai dilahap oleh segel dari pedang Lin Tianhuo dan juga energi demonik yang berada di wilayah dari spirit demon water. Tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung, dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan melanjutkan lagi di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin
Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!